Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali kuliah mengenai besi ini. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa teknologi di dunia itu hanya dua untuk menghasilkan besi dengan menggunakan yang pertama adalah blast furnace. Ini teknologi yang paling dominan digunakan di dunia. Siapapun di dunia hari ini kalau misalnya menggunakan teknologi untuk menghasilkan baja hari ini ya, kita bicara hari ini pasti memilih blast furnace. Ke depan bisa saja berubah, akan ada teknologi-teknologi alternatif, tapi itu masih jauh untuk mendapatkan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi hari ini orang cenderung menggunakan blast furnace karena ini termasuk teknologi yang efisien di dunia dibandingkan dengan tergantung dari bahan bakarnya atau tergantung dari bahan bakunya, tergantung dari reduktornya. Bagi negara-negara yang punya gas alam dengan murah, itu bisa menggunakan direct reduction teknologi. Seharusnya Indonesia juga punya batu bara dengan murah, seharusnya ya, bisa menggunakan ini, tetapi kita masih jauh tertinggal dalam pengembangan teknologi besi baja untuk mendapatkan teknologi alternatif yang bisa menggunakan langsung batu bara untuk menghasilkan besi spons. Untuk menghasilkan baja, teknologi yang digunakan ada dua, BOF dengan EAF, jadi Basic Oxygen Furnace atau LD Converter, teknologi yang digunakan secara umum untuk menghasilkan baja. Ini sudah disampaikan di segmen sebelumnya, dengan menggunakan EAF, itu biasanya menggunakan scrap atau sponge iron sebagai bahan bakunya, kemudian dilebur di EAF. Jadi ini padat, jadi guna EAF adalah untuk melebur dan juga untuk memurnikan dengan membuskan oksigen di bagian melalui slack door atau beberapa oksigen lens dipasang di sekeliling dari EAF ini. Bisa dua, umumnya tiga sih. 3 sampai 4 oksigen lens dipasang di sekeliling dari EAF untuk melakukan proses oksidasi atau pemurnian untuk menghilangkan silikon, karbon, fosfor terutama dan aluminium ya, terutama unsur-unsur ini yang mudah dihilangkan yang terdapat dalam scrap. Di jalur yang lain dengan menggunakan blast furnace itu pasti menggunakan LD converter atau BOF untuk menghasilkan baja atau boleh dikatakan bahwa harus menggunakan. Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan blast furnace harus menggunakan LD converter atau BOF untuk memproses baja. Bisa menggunakan EAF bisa, tetapi tidak begitu nyaman. Artinya EAF itu harus dimodifikasi, bisa saja tidak bisa 100% mengolah hot metal dari blast furnace ini harus tetap dicampur dengan scrap atau bahan baku yang lain. Banyak permasalahannya kalau misalnya digunakan hampir 100% hot metal dalam EAF. Jadi prosesnya kalau misalnya orang membangun teknologi blast furnace, pasti menggunakan BOF atau LD converter untuk membuat baja. Biji besi yang umum digunakan untuk menghasilkan baja ini magnetit atau hematit yang paling banyak digunakan. Kita lihat di sini kadar besi di dalam magnetit kalau misalnya dia murni 72,36%, hematit kalau misalnya murni di alam 69,94%, tentu saja jarang didapatkan di alam yang murni. Jadi biasanya biji besi yang digunakan untuk pembuatan baja ini minimum orang mengatakan sekitar 62% atau 62,5%. Itu adalah minimum biji besi yang bisa dikirim ke industri besi baja. Di bawahnya itu bisa nggak? Bisa sebenarnya, tapi permasalahan tidak begitu efisien. Misalkan orang mengolah kadar besinya 40% atau 45% atau 50% gitu ya. Itu bisa digunakan, bisa, tetapi prosesnya tidak murah di dalam proses pembuatan besinya atau bajanya kemudian, karena biaya produksinya akan meningkat. Yang lain, ilmenit ini jarang digunakan, biasanya orang mengambil TiO2-nya. Kemudian ada limonit atau biji besi laterit di Indonesia, ini masih belum digunakan di dunia sebagai bahan baku untuk pembuatan baja, masih belum umum digunakan ya. Ini tantangan sebenarnya bagi Indonesia. Jadi limonit, kita punya biji besi laterit yang banyak di Kalimantan atau biji nikel yang tipenya limonit itu bisa juga digunakan atau iron cap itu bisa digunakan untuk mengambil besinya. Terus saya sudah ada nikel, ada kromium kecil yang mempunyai efek positif terutama ya untuk menghasilkan produk-produk baja tertentu. Yang ini masih tantangan. Indonesia ini sekali lagi di industri baja ini atau industri metalurgi secara umum masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Kemudian siderit, ini dari Fe karbonat, ini bisa juga digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan besi, tetapi CO2-nya harus dihilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan proses kalsinasi. Jadi ini contoh biji besi yang magnetit itu biasanya warnanya agak gelap, yang hematit warnanya agak kecoklatan, kemudian ini yang limonit yang tidak lain mirip dengan laterit, biji besi laterit. Ini contoh biji besi hematit yang warnanya kemerahan atau coklat kemerahan. Kemudian di sini Anda lihat kadarnya ya di atas 60% rata-rata, 64,5, kemudian yang 63,5 atau 63, 61,5. Jadi di atas ini yang 61,5 udah dikatakan low grade dari biji besi ini. Yang high grade ini yang 64%. Ini contoh tipikal dari komposisi biji besi yang diperjualbelikan di dunia.
Di Indonesia sebenarnya punya hal yang lain, kita punya pasir besi atau titanomagnetit, ini yang kita belum olah jadi bentuknya seperti ini, terdapat di pinggir laut. Di sini selain mengambil besi, juga terdapat titanium di situ, ada juga vanadium di situ. Ini yang kita sekali lagi masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita belum bisa mengembangkan teknologi sendiri untuk menghasilkan atau mengolah dari pasir besi ini. Karena ini butuh teknologi khusus di dunia yang sudah mencoba mengolah dari pasir besi ini. New Zealand itu sudah berhasil, kemudian ada di Afrika Selatan itu juga sudah berhasil. Beberapa perusahaan di Rusia dengan menggunakan blast furnace, kemudian di China saat ini dengan menggunakan blast furnace, itu sudah mereka kembangkan juga. Tapi tidak begitu umum di dunia, proses atau teknologi untuk mengolah pasir besi ini. Nah, selain itu juga dari ilmenit, itu juga bisa diambil besinya terlebih dahulu, setelah itu baru diambil titaniumnya atau Ti2 untuk bahan baku, baik untuk menghasilkan Ti2 maupun untuk menghasilkan titanium logam. Ini contoh layout dari pabrik, dari Google Maps yang ada di PT Krakatau Steel. Mereka baru saja membangun blast furnace, ini komplek yang untuk blast furnace-nya steel making dengan menggunakan EAF, ada di bagian di sini, kemudian di sini ada direct reduction plant untuk menghasilkan sponge iron, produknya kemudian dicetak, terlihat di sini ya, ini ada yang agak panjang ini tidak lain adalah continuous casting machine atau CCM di sini agak panjang untuk menghasilkan slab. Untuk billet plant mereka punya di daerah di sini. Ini untuk billetnya, ini untuk slab, ini casting 1, 2, ini casting yang ketiga. Kemudian di bagian atas di sini ada hot rolling mill. Jadi digiling lebih lanjut atau diproses lebih lanjut di hot rolling mill, kemudian diproses lebih lanjut di cold rolling mill di bagian atas. Untuk menghasilkan baja lembaran yang sudah tipis kemudian digulung. Di sini juga mereka punya wire rod untuk menghasilkan wire rod batangan. Jadi baja dalam bentuk kawat yang ada di sini. Ini layout pabrik yang ada di Gunung Garuda. Terus terang saya belum pernah masuk ke pabrik di Gunung Garuda, belum pernah berkunjung. Mereka dengan menggunakan bisnya masih sepertinya IAF ya, jadi tidak begitu jelas terlihat dari atas karena semuanya itu tertutup di bawah bangunan di sini. Kemudian ini yang ada di Krakatau Posko, ini gerbangnya ada di bagian di atas di sini. Kemudian kita lihat ini adalah pelabuhan. Sini untuk menyimpan bahan baku, biji besi atau batu bara yang digunakan sebagai reduktor untuk membuat kokas. Di sini coking plant-nya. Kemudian di sini mereka punya sintering plant untuk membuat sinter. Kemudian blast furnace-nya ada di sini. Ini blast furnace-nya. Mereka punya oxygen plant di sini kalau tidak salah ya. Ini daerah oxygen plant. Kemudian ini untuk menghasilkan bajanya. Di sini punya hot metal dissociation, punya BOF, kemudian punya continuous casting. Kemudian setelah itu produk dari continuous casting slab di roll lebih lanjut di plate mill untuk menghasilkan produknya berupa plat. Yang ini produknya untuk menghasilkan plat atau plate mill. Ini contoh yang ada di Posko di Guangyang. Ini pabrik besar sekali, produksinya setahun, kalau misalnya Krakatau Posko sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton per tahun. Krakatau Steel maksimum di sekitar, kalau semuanya nyaman beroperasi, sekitar 3 mungkin sampai 3,5 atau 3,5 juta ton per tahun. Di Krakatau Steel, Gunung Garuda mungkin sekitar 1 juta ton per tahun ya, atau 1 sampai 1,5 juta ton per tahun. Kemudian ini di Posko di Guangyang, ini produksinya sekitar 25 juta ton per tahun. Jadi material yang masuk dari sisi yang satu, Anda lihat di sini bahan bakunya diletakkan, kemudian sini proses untuk sintering, kemudian blast furnace-nya ada di bagian di sini semuanya blast furnace, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada berapa ini? 6 blast furnace. Kemudian sini proses untuk membuat bajanya, kelihatan dari atapnya ya, atapnya warnanya kuning seperti itu. Atapnya terlihat bahwa ini adalah untuk pembuatan baja. Jadi sama seperti yang ada di Indonesia juga sama, dari atapnya terlihat ini warnanya kuning adalah untuk pembuatan baja. Kemudian warna biru ini atapnya, ini untuk proses rolling. Apakah untuk menghasilkan CRC atau HRC, hot roll coil atau cold roll coil. Kemudian di bagian ujung ada proses lanjutan, bisa saja untuk proses galvanisasi dan lain-lain prosesnya. Jadi di bagian sana keluar produknya, di bagian sini masuk material atau bahan bakunya. Ini yang ada di Guangyang, di Korea. Ini ada di Jerman, prosesnya atau teknologinya udah lama. Ini sudah ada tanur ini tahun
80-an akhir atau 1900-an awal. Di sini pabrik untuk membuat kokas. Kemudian di sini ada blast furnace nomor 4, 1, 2, 3 sudah tidak ada karena sudah diganti dengan blast furnace yang nomor 4, nomor 5. Di sini ada sinter plant, kemudian di bagian sini untuk mengubah besi menjadi baja, steel shop, kemudian setelah itu rolling mill di bagian atas di situ. Ini layout pabrik yang ada di Jerman. Kita akan lihat pertama mengenai blast furnace, karena blast furnace ini merupakan teknologi yang paling banyak digunakan di dunia. Anda lihat sebelumnya 92% dari besi yang dihasilkan di dunia dengan menggunakan teknologi dari blast furnace. Blast furnace ini menggunakan bahan baku biji besi. Kalau misalnya dalam bentuk halus, dia harus diaglomerasi terlebih dahulu, harus dibuat menjadi sinter terlebih dahulu. Ini kemudian dicampur menjadi sinter, jadi masuk ke pabrik sinter atau sinter plant. Atau kalau misalnya pellet juga bisa. Pellet itu biasanya diimpor di tempat lain, tidak ada pabrik atau jarang sekali yang memasang langsung pabrik untuk membuat pellet di blast furnace ini. Jadi mereka harus punya sinter plant, kemudian mereka punya coking plant, atau coke-nya bisa berasal dari tempat lain. Ini digunakan sebagai reduktor dan juga sebagai membakar di dalam blast furnace. Kemudian ini dicampur dengan porsi tertentu masuk ke dalam blast furnace. Ini contoh blast furnace. Jadi kita lihat blast furnace-nya hanya seperti ini ya. Ketinggiannya, bagian atasnya adalah untuk penanganan dari gas buang. Ini yang membuat konstruksi dari blast furnace bisa sampai 80 atau lebih dari 100 meter. Ini blast furnace-nya terlihat di bagian dalam sini ada stove untuk digunakan memanaskan udara yang akan masuk dalam blast furnace. Kita lihat dulu mengenai bahan baku yang digunakan untuk blast furnace ini. Jadi ini yang tipikal bahan baku yang digunakan di beberapa blast furnace yang ada di Jerman. Lam ore, pellet, dan sinter. Ini tidak lain adalah semuanya material yang mengandung besi. Jadi lam ore, biji besi dalam bentuk bongkahan, pellet, biji besi yang sudah dibuat dalam bentuk kelereng, kemudian yang ketiga biji besi yang sudah dibuat menjadi sinter, yang warnanya merah tua ini. Di Jerman, jadi hampir semua teknologi ini atau hampir semua blast furnace menggunakan sinter sebagai bahan bakunya. Setelah itu menggunakan pellet, bongkahan dari biji besi yang tanpa dilakukan proses baik sintering maupun pelletisasi itu kecil sekali porsinya. Jadi yang paling banyak menggunakan sinter atau menggunakan pellet. Pabrik-pabrik di dunia tempat lain juga sama atau mirip seperti ini. Menggunakan bongkahan biji besi itu kecil, kurang dari 15%. Kemudian yang menggunakan pellet itu banyak atau menggunakan sinter itu lebih banyak, lebih dominan. Ada juga yang hanya biji besi bongkahan dengan sinter tanpa pellet, ada juga seperti itu. Ada juga yang biji besi bongkahan dengan pellet. Pellet tentu saja sangat baik digunakan di blast furnace karena bentuknya kelereng, itu akan membantu proses di dalam blast furnace, tetapi harga pellet itu yang lebih mahal biasanya dibandingkan dengan sinter. Itu menyebabkan mengapa penggunaan pellet itu kadang-kadang atau di banyak pabrik tidak begitu dominan. Ini ada yang satu ini yang dominan ya di Salzgitter, pelletnya itu luar biasa banyak. Mungkin ada alasan tertentu. Jadi secara umum sinter itu paling banyak digunakan sebagai bahan baku di dalam blast furnace, atau sebenarnya bisa saja menggunakan pellet atau sinter. Kita akan lihat di segmen yang berikutnya atau di sesi berikutnya mengenai proses untuk membuat pellet, sinter, dan lain-lain. Ini contoh biji besi yang digunakan di dunia untuk menghasilkan besi. Untuk lam ore tadi yang bentuknya dalam bentuk bongkahan, Anda lihat kadar besinya semuanya di atas 62,5%. Ada yang 65%, 66%. Ya ini aktualnya biji besi yang digunakan di dunia. Kalau misalnya di Indonesia punya biji besi yang kadarnya 40%, bisa nggak diolah? Bisa, tetapi nggak nggak akan ekonomis. Jadi sulit untuk mengolah yang mulai dari 40% atau 50% kadar besi dalam biji besinya. Jadi minimum sekitar 60% atau 62% sih yang orang gunakan hari ini. Itu minimum. 65% itu sudah masuk ke yang high grade. Aglomerasi harus dilakukan terlebih dahulu untuk menghasilkan besi ini. Baik, kita sudah melihat di segmen baru saja mengenai besi secara umum. Kemudian di bagian akhir kita lihat kembali mengenai bahan baku yang digunakan untuk blast furnace-nya ada lam ore, kemudian ada pellet, ada sinter. Di segmen yang berikutnya kita akan teruskan mengenai bagaimana cara membuat pellet dan juga bagaimana membuat sinter untuk bahan baku sebagai pembuatan besi. Kalau sinter yang dihasilkan dari proses aglomerasi ini digunakan semuanya untuk blast furnace. Jika pellet yang dihasilkan dari proses aglomerasi itu bisa digunakan untuk blast furnace, bisa juga digunakan untuk proses-proses direct reduction, misalkan HYL atau Midrex atau RHF
atau kiln. Kiln itu juga bisa menggunakan pellet sebagai bahan baku. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.